nggak tahu nih big match apa charity atau apa. Karena ada Manchester City yang berhadapan dengan Chelsea. Kalau misalkan lu jadi Lampard, lu ngelakuin apa itu buat malam itu? Ya mungkin yang Istiqoroh. dan 3 poin ya menurut saya harga mati buat City. Balik lagi di Kick and Runs, masih bareng Afif Safi di sini dan komentator-komentator andal kita ada Bang Bes dan Bung Supriyono. Tadi kita sudah bahas banyak pertandingan-pertandingan. Kali ini kita beralih ke Liga Inggris. Nih Liga Inggris ada Super Sunday ya. Nggak tahu nih big match apa charity atau apa. Karena ada Manchester City yang berhadapan dengan Chelsea. Nah ini ya karena terakhir kali Chelsea menang itu 2021 ya. 2021 itu di final Liga Champions. Setelah itu ketemu Manchester City udah nggak tahu harus mau ngapain lagi. Nah ini apakah bisa dibilang ini pertandingan bumi dan langit kalau Manchester City ketemu dengan Chelsea ya? Iya, nggak mudah memang untuk Chelsea ya, apalagi dengan pelatih interim Frank Lampard ya. 6 kali penampilan mereka kan susah menang. Oh, iya. Baru di pertandingan ke-7 mereka bisa menang, kemudian ditahan 2-2 Nottingham atau apa ya. Pokoknya banyak yang nimbang Chelsea yang ngalahin sih. Intinya adalah inkonsistensi masih menyelimuti tim Chelsea. Di saat mereka ingin ketemu dengan City dengan performa yang luar biasa, mereka lolos final, kemudian juga produktivitas mereka sangat tinggi, tidak mudah untuk Chelsea bisa meraih kemenangan, dan saya pikir 3 poin bisa mengunci City untuk bisa meraih juara beruntun ya untuk musim ini ya. Kalau dibilang bumi dan langit, nggak juga gitu. karena kalau saya menilai skuad City itu 9, ya Chelsea itu ya 8 atau 7,5. Oh, karena tipis apa? tuh. Iya, tipis lah. Karena apa? Karena mereka berhasil melakukan pembelian besar-besaran kemarin. Ada Felix ya situ. Ya, ada Joe Felix, Enzo Fernandez, juara loh di ini, masih ada N'Golo Kante, terus kipernya apa istilahnya, listnya tuh panjang, nggak perlu disebutkan, dan pembeliannya kan luar biasa. Dengan skuad yang mewah ini, menurut saya bukan bumi dan langit. Kalau dari segi skuad, tetapi memang dari segi performa, ya emang bumi dan langit. Dari performa ya. Kerak bumi dan langit malah ya di dalam lagi. Karena dari performa, karena nggak kunjung ada jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Mengganti pelatih ternyata bukan solusi. Iya. Ya, membeli pemain mahal pun ternyata bukan solusi. Ini dibuktikan bahwa ada hal yang lebih dari itu. Bahwa proses yang ada di Chelsea udah nggak benar dari awal dengan membeli pemain, terus pelatihnya pun ya Graham Potter yang dianggap akan menjadi the next big coach di EPL pun nggak terbukti. Ternyata overrated juga. Seperti pelatih-pelatih Inggris lainnya. Selain Sir Alex Ferguson kan nggak ada yang bagus-bagus banget. Ya, habis itu. Terus kita lihat Chelsea yang sekarang dengan skuad yang dia beli dari pos Piala Dunia kan ada banyak, Joe Felix, Enzo Fernandez, sampai sekarang pun belum bisa membuktikan kualitasnya dengan harga yang tidak sedikit. Jadi pertandingan nanti ya mungkin akan sedikit berat sebelah untuk Manchester City. Apalagi City masih ingat Champions League mereka diambil oleh Chelsea waktu itu. Bahkan golnya pun bola mantul-mantul, terus tiba-tiba dapat si Kai Havertz, dan akhirnya gol 1-0 dan City nggak bisa cetak gol lagi. Dan kita lihat apakah nanti akan all out City, ya saya yakin akan all out. Karena mereka menyisihkan 1 pertandingan lagi kalau buat mengunci gelar Premier League. Dan 3 poin ya menurut saya harga mati buat City. Manchester City. Iya, itu kalau kita lihat ini kalau menang tuh auto juara ya. Harusnya ya menang tuh auto juara, tapi kita lihat juga secara statistik tuh 11 pertandingan terakhir City juga benar-benar sapu bersih kayak gitu kan. Chelsea tuh kayak udah beli Mudryk juga mahal-mahal gitu kan. Niatnya Todd Boehly kan memang menginvestasi, tapi nggak balik, mungkin modal belum balik, belum untung. Makanya Todd Boehly kalau mau investasi jangan di bola, beli Ancol. Nah, ini ya agak susah ya, tapi terakhir lah dia kan punya Sterling. Sterling bisa main di City juga, main di Liverpool. Ya anak-anak Liga Inggris banget lah. Kemarin juga golin. Masa nggak bisa berikan perbedaan? Susahin dikit lah City nih, gitu nggak bisa. Iya, Sterling. makanya dijual ke Chelsea itu karena memang nggak sesuai kebutuhan di City gitu kan. Makanya dijual. Iya. Kita juga harus ingat, Pip, bahwa
Chelsea aja kalah lawan template-nya City. Tim template-nya City kan Arsenal. Arsenal. Ya kan mini City, Mini City, mini Arsenal. Pep. Mini Pep, situ kan ada semua. Mainnya sama, gaya mainnya sama, bahkan dikasih pemain-pemain City juga. Di situ Zinchenko. Gabjes sama Zinchenko. Iya. Tetap nggak bisa ngalahin. Nah, ini lawan City yang sebenarnya ya apa solusinya? Ya paling nggak dia udah ngelawan mini City ya kan. Jadi mungkin ada sedikit gambaran. Tapi menurut saya masih levelnya terlalu jauh dan City juga fokus City sekarang menurut saya agak sedikit mulai terbelah dari Champions League ke EPL supaya bisa lebih fokus di UCL, pemain bisa lebih banyak istirahat. Ya kunci gelar itu sekarang. Nggak usah tunggu sampai 2 pertandingan terakhir. Apalagi karena kedalaman squad mereka juga bagus. kalau mereka sampai kalah atau tergelincir di sini, jadi mereka harus fokus lagi di pertandingan berikutnya. Mending jadi sekarang nih, mending habisin. sekarang habis itu relax. Pas banget ya, Chelsea jadi makanan yang empuk ya, bisa dibilang. Berarti ini agak sedikit nggak terlalu imbang banget dong ya, sama mini Pep-nya, mini City-nya aja udah kalah gitu kan. Bung Supri udah bilang tadi bahwa di Manchester City kedalaman skuadnya cukup dalam. Erling Haaland nggak main pun masih ada Julian Alvarez. Bisa cetak gol. Bisa cetak gol. Tadi kita udah bahas Riyad Mahrez masih ada, terus pemain-pemain lain juga masih banyak. Jadi menurut saya Bikin Lampard makin pusing, ya kan? Taktika yang tepat tuh apa sih? Apakah cuma mengandalkan Sterling yang notabene-nya pernah bermain untuk City? Iya, iya. Kan nggak mungkin cuma Sterling. Nah, ya sekarang gini deh, City pun kehilangan pemain lapis A-nya itu nggak pengaruh. Ternyata ya Ake cedera, bisa ditambal Akanji. Gini, Viv, yang gue pahami sepak bola itu sistem. Dengan sistem itu Pep beli pemain-pemain dong yang untuk bisa menjalankan sistem atau taktikalnya. Nah, musim ini ya kan pencapaian City dengan pembelian pemain-pemain dengan kedalaman skuadnya itu sudah sangat perfect, udah sangat luar biasa. lah ya. Terbukti ya kan Madrid juga babak belur, dibantai 4-0. Kemudian mereka juga selalu berada di posisi atas. Ingat, produktivitas mereka luar biasa. Iya, iya, iya. juga Golin banyak. menyambung apa yang dibilang Om Supri, sepak bola adalah sistem. Menurut gua adalah sepak bola sekarang pemain bergerak bukan sesuai dengan posisinya, Pip, tetapi sesuai dengan fungsinya. Fungsi di lapangan apa? Pelatih mau lu main jadi apa di situ, bukan main di apa, jadi apa. Dan kita lihat Pep dia selalu memilih pemain yang setia atau loyal sama dia. Pemain hebat sekaliber Joao Cancelo pun dilepas sama dia, Pip, karena nggak cocok di sistemnya. Akhirnya dilepas. Gabjes yang nggak jelek loh Om, di Iya, City, iya, iya. Bagus tapi juga akhirnya ya ada sosok Erling Haaland di situ yang mungkin lebih baik, yang lebih mengerti apa yang dia pengen. Akhirnya dilepas juga Zinchenko, dilepas langsung, bukan dilepasnya ke luar negeri atau kemana, ke Arsenal loh yang jadi pesaing, nggak masalah. Akhirnya kita lihat yang bisa mengisi posisi itu, Ake bisa main di situ, Akanji bisa main di situ. Ya inilah kejeniusan seorang Pep Guardiola yang bisa meyakinkan pemain bahwa ya lu bisa main di posisi itu dan intinya pemain yang loyal sama dia, ya itu yang akan bisa bertahan di Ya, Manchester itu City. kalau Pep lah ya bisa diotak-atik ini itu gitu. Tapi kalau misalkan lu jadi Lampard, lu ngelakuin apa itu buat malam itu? Ya mungkin yang Istiqoroh. Minta Enggak petunjuk begini ya. Persaingan di Premier League kan luar biasa. Chelsea pernah berada di puncak. Kemudian pergantian pemilik segala macam kan pasti akan mempengaruhi kinerja dari pembelanjaan pemain. Walaupun memang sempat beli pemain-pemain yang mahal. Felix dibeli, kemudian Sterling ada di sana. Tapi kembali lagi bahwa uang pun tidak cukup untuk bisa berbicara banyak di kompetisi Liga Inggris. Artinya konsistensi. Nah, siapa pelatih yang mampu untuk bisa memberikan konsistensi, untuk bisa membawa level Chelsea berada di persaingan 4 besar? Karena selalu pergantian pelatih itu kan mempengaruhi kinerja, game plan dari karakter tim itu sendiri. 10 pertemuan terakhir Chelsea berhadapan dengan Manchester City 2023 tuh 4-0, 1-0, 2-0 emang Selalu cetak gol. Iya. Iya kan? Selalu cetak gol. Sedangkan Chelsea sulit cetak gol. dan kalau kita lihat ini terakhir Chelsea bisa menang lawan City itu ya masih pelatihnya Thomas Tuchel. Nah ini gue sedikit mau mengkritik manajemen dari seorang Chelsea ketika dia datangkan Todd Boehly sebagai owner baru, sepertinya nggak punya experience di situ dalam merekrut pemain bahkan pelatih. Pemain yang direkrut pun ini lebih mahal daripada pemain-pemain City pada musim ini. Kita lihat berapa habis, kalau nggak salah hampir 600-an juta. Terus pemilihan pelatih, dia menggunakan pelatih yang sudah pernah gagal dulu di Chelsea, gagal lagi di Everton, ditaruh lagi di Chelsea sekarang. Apa maunya, Pip? Apa harapannya?
ya pastinya bukan prestasi karena ngambil pelatih yang udah pernah gagal di klub, terus gagal di klub lain, terus melatih klub kita, ya menurut saya nggak akan membawa kita ke jauh lah istilahnya. Jadi pemilihan Frank Lampard pun mestinya tidak dilakukan. Bisa masih banyak lah pelatih bagus lain di Liga Inggris. Nah, ini kita update klasmen dulu, klasmen Liga Inggris sejauh ini di pekan ke-37. Lihat, Chelsea aja di posisi ke-11. 36 ya? Ya kan? NCT, Arsenal, Newcastle, MU, Liverpool, Brighton, ya kan? Luar biasa ini pencapaian Brighton. Iya. Kalau dilihat dari klasmen sih emang pesaing terdekat atau rival Chelsea sekarang Fulham ya, sama Crystal Palace ya. Ini kejauhan. Gimana Bang Bes? Nih klasmen ya udahlah ya sapu bersih sekarang aja kan. Dengan buat Chelsea dulu ya, dengan dana yang udah digelontorkan, nggak pantas lah mereka ada di posisi itu. 11 ya? Ada 11, minimal ya 6 besar. Istilahnya paling apes bisa masuk lagi ke Eropa karena sejelek-jeleknya main di Eropa lu punya kompetisi tambahan, lu bisa dapat trofi tambahan, tapi untuk berada di posisi 11 ini bukan mengecewakan lagi tapi memalukan. Terus untuk City luar biasa pencapaiannya 11 game berturut-turut. Bukan cuman nggak kalah Pip, tapi menang. Ya kan, bener. dan Arsenal sempat bedanya jauh loh di atas dan akhirnya kalah mental Kejar ya kan. lagi. Akhirnya kekejar. Ini tidak mudah, patut kita apresiasi. Punya pemain dengan harga yang mahal pun nggak cukup. Kita tahu Chelsea harganya mahal tapi tetap di bawah. City punya pemain harga mahal, pemain mahal, pelatih mahal dan bisa membuktikan. Mental berbicara di sini. Mental berbicara ini kita lihat sekarang masuk ke head to head ya. City lawan Chelsea di kiper dulu. Kiper pasti Ederson dan Kepa nih. Kepa kesian ya dia ya. Kalau samsak dia udah hancur kali ya digebukin sama musuh-musuhnya. Ederson sama Kepa, Om Supri. Oh iya, paling suka tuh akurasi passingnya itu ya. Ederson ya. Iya, dengan kemampuan kaki kiri ya kan. Terlihat ya, dia dominan, kemudian save-nya juga banyak, 43. Berbeda dengan Kepa yang melebihi dengan 77 save ya. Kemudian rasio kebobolannya nggak terlalu beda lah, 29 berbanding 26. Itu save lebih banyak Kepa ya. Berarti Ya diserang terus. wajar lah. ketika tim Bukan diserang jago. terus berarti Berarti kan backnya- mentalnya seorang penjaga gawang diuji di sana. Iya. Aduh, Kepa ini kita agak ke back ya. Back ada Ruben Dias sama pemain senior Thiago Silva. Masih main? Thiago Thiago Silva. Oh, udah ternak lele dia. Udah. Ini ada Ruben Dias yang wah sejauh ini tuh beberapa pertandingan bagus banget tuh ratingnya tuh sampai Liga Champions Ya udah inilah kelebihan dari Thiago kan kita lihat tackle-nya kan 46 kali. tackle. Artinya- Banyak diserang. Banyak diserang juga ya. Enggak, artinya dia pemain senior tapi reading the game-nya luar biasa gitu loh. Ini Ya, ada di sini membuktikan bahwa pemain terbaik IPL beberapa musim lalu Ruben Dias membuktikan lagi bahwa ada konsistensi. Biasanya kan ya. satu kali jadi pemain terbaik musim depannya turun atau main jelek, tapi enggak, dia tetap konsisten di situ, tetap bahkan calon juara IPL musim ini. Iya. Kalau belum juara ya. Nggak boleh takabur, Bim. Calon. Tapi ya udah dikit lagi mau pasti juara lah. Ini tengah nih. Ada Enzo Piala Dunia, part of Piala Dunia Argentina sama Kevin De Bruyne. Iya, bisa dikatakan Kevin De Bruyne ya pastinya pilar penting untuk bisa memaksimalkan lini tengah dari City ya. Apalagi dia punya visi, cannonball-nya juga luar biasa. Ya. Beda dengan Enzo ya. Walaupun memang di 15 laga dengan menit bermain 1389 tapi kontribusinya kan belum begitu banyak ya. Hanya memainkan bermain dengan memaksimalkan 2 assist ya. Dua assist Kalau karena gue kalau ngeliatnya Golnya Enzo kan beda tuh. 7 berbanding 16. keberatan harga, Pip. Dengan harga yang 120-an juta, terus dia juga juara Piala Dunia, ya ekspektasinya tinggi kan terhadap dia. Tapi dia bukan seorang dekat dengan levelnya KDB aja enggak. Maksudnya kan posisinya pun beda. Dia kan lebih ke destroyer juga. Tapi ya belum bisa membuktikan harganya. Mungkin musim depan. ya mungkin di Argentina kan ke depan dikit De Paul ngelanjutin, ada depannya lagi ada Messi gitu. Kalau di Chelsea kan bingung dia mau ngoper ke siapa kali kan. Nah, ini bahkan Havertz aja sekarang yang udah ditarik ke depan lagi. Sekarang Karena mungkin dia jadi bukan striker. striker murni. Nah, dia lebih tepat ketika tim itu pelatih memainkan false nine ya. Ya, false nine. Striker bayangan berbeda dengan Haaland, kemampuannya, determinasinya, produktivitasnya lihat 36 gol, 7 assist ya kan.
Kayak nggak pakai kiper ya musuhnya kalau Haaland ya. Haaland lah, dikit komentarin Haaland, Bang Bes. Kalau ngomongin Haaland, ini adalah kita sebagai pelatih ingin striker seperti apa, striker modern zaman sekarang, Pip. Ya Erling Haaland. Komplit udah. Nggak bisa, kita cuma pengen dia jago heading aja. Nggak, Haaland bisa semua. Heading bisa, kaki kiri kanan hidup, kiri hidup, Sama-sama sprint kuat. juga bisa, suruh passing juga bisa. Jadi ya kalau ada nih, anak-anak yang lagi di SSB pengen jadi striker, nggak usah jadi Ronaldo, nggak usah jadi Messi, apalagi jadi Messi, susah. Iya, susah. Nah, kan, mending jadi Erling Haaland. Kan masih mungkin. Berarti harus gondrong dulu ya. Dia akan dipilih oleh pelatih manapun dengan formasi, dengan sistem apapun. Lukaku kurang keren seperti apa, tapi juga pernah sering tidak sebagai juga ya. pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, sedikit prediksi Manchester City, Chelsea akan seperti apa nih? Bung Supri, Bang Bes. Kalau menarik mundur sedikit dengan pencapaian 4 gol ya lawan Real Madrid ya. Ya 3-0 cukup lah untuk City. Haaland 2 gitu ya, golin. Man of the match-nya City kayaknya bakal lebih unggul daripada Chelsea. Man of the match-nya Pep. pelatih, man of the match, Ya, bukan pemain. kadang-kadang kita harus apresiasi Bener. juga pelatihnya karena kan tidak mudah konsisten loh. Ini bisa juara berturut-turut dia 3 kali kalau nggak salah di IPL. Ya, sejauh ini kan masih belum ada pelatih yang bisa mendapatkan ramuan yang tepat untuk bisa gimana sih caranya untuk bisa menghadang game plan ataupun sistem attacking yang dilakukan oleh City. Iya, sejauh ini belum ada Pep jawaban. Guardiola- Antitesisnya belum ada. Belum gitu. ada. Pep Guardiola datang ke Manchester bukan hanya mengubah peta kekuatan Ya, di kota Manchester. Akhirnya sekarang kan Manchester is blue, ya kan? Udah Udah nggak merah resmi. lagi, udah nggak merah lagi. Tapi justru saya melihatnya bahwa dia bukan hanya mengubah kota Manchester jadi biru, tetapi Liga Inggris jadi biru langit, jadi Manchester. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa mendominasi Menghancurkan Liga Inggris dominasi sedominan Pep Guardiola dan City-nya. Wah, berarti dia ini god of pelatih kali dia. Bisa. Menurut ya kan kita kalau ngomongin god pelatih ada Sir Alex di Iya, Liga masih ada Inggris. Ferguson. Oh, Ada iya. Arsene Wenger. Menurut saya Pep udah mulai 3 besar Masuk di lah. situ. Sudah berlari dia. Oke, nah itu tadi preview pertandingan Manchester City berhadapan dengan Chelsea, tapi ini masih banyak pertandingan seru di pekan ke-37 Liga Inggris. Itu ada Spurs berhadapan dengan Brentford, terus juga ada Wolves lawan Everton, Fulham bertemu Crystal Palace, ada West Ham lawan Leeds, tadi juga udah dibahas Manchester City lawan Chelsea, Liverpool akan menjamu Aston Villa nih yang lagi bagus juga ya Aston Villa ya. Manchester United akan away ke Bournemouth, ada Nottingham Forest lawan Arsenal, Brighton, Southampton, dan Newcastle berhadapan dengan Leicester. Nah ini sebelum closing, dikit aja tadi sempat dibahas, Aston Villa lagi bagus, Liverpool lawan Aston Villa itu, terus Arsenal lawan Brentford, Liverpool lawan Aston Villa. Iya, pencapaian Liverpool juga sebenarnya masih angin-anginan juga ya, tapi ya pastinya di akhir-akhir kompetisi dia akan menutup dengan hasil yang maksimal saya pikir. Liverpool adalah yang paling dekat ke MU, ya, yang bisa menyalip MU. Selisihnya tipis kan? Kalau ada keajaiban, karena kan memang MU punya 1 pertandingan lebih. Saya rasa momentum nggak akan hilang dari Liverpool. Mereka udah pasti akan gaspol, walaupun kecil kemungkinan mereka bisa menyalip MU, tetapi semua itu diawali dengan kemenangan dulu lawanan Aston Villa. Nah, tapi kalau menurut Transportainment Mania gimana nih? Kira-kira apakah Liverpool bisa ngebalap MU atau gimana? Nah, silakan di komentar aja di Juga kolom ada komen. ini, Pip. Arsenal tadi. Arsenal, Masih iya, ada, Arsenal. masih ada, masih Arsenal hidup, masih hidup. Arsenal Masih apa tadi hidup. sih? Masih bisa Nottingham Forest. Masih bisa juara Premier League. Kalau Ya kalau ada keajaiban, mukjizat, bukan keajaiban lagi, mukjizat. Istilahnya si City-nya kena taktik lagi nih, udah mukjizat nih ya. Walaupun selisihnya Udah kan bukan 3. kehendak Ya kan? perangkat lapangan lagi City nih. masih 3 match Iya. kan, Arsenal 2. Nanti malam menang ya tetap aja City yang juara. Tapi kalau City kalah 3 kali berturut-turut ya kan kena azab. Udah Terus di luar Arsenal ini. menang 2 kali mukjizat. Ya kan 6 poin. Bisa aja, Pip. Bisa deh. Jadi nggak boleh dilupakan. Nottingham Forest lawan Arsenal. Kalau mau mukjizat itu nyata,
coba menang dulu lawan Nottingham Forest. Tapi kalau dia menang lawan Minimal Forest, ada pressure lah habis untuk City City-nya. menang juga kan nggak ada mujizat lagi. Nanti, itu dia. Silakan di komen. City berhadapan dengan City berhadapan dengan Chelsea dan keseruan pertandingan lainnya. Tapi jangan kemana-mana, masih banyak pembahasan yang seru-seru lagi bareng gua dan Bung Supri dan Bang Bes. Makanya stay tune terus di Kick and Runs. Kalau tadi Manchester yang lagi bagus-bagusnya, Manchester yang lagi susah dihancurin dominasinya. Sekarang kita ke Manchester yang B aja. Sekelas MU dengan pengeluaran yang besar musim ini, kalau mereka finish di bawah Newcastle, malu Pip, harga diri di mana? Yang gua tunggu MU itu cuma satu. Apa tuh? Kapan bisa muncul Fergie time?